Di banyak pemberitaan, baik itu di media konvensional maupun di media sosial, masyarakat banyak disuguhi oleh informasi-informasi, bahkan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Dimulai misalnya dari pemberitaan tentang COVID-19, kemudian pemberitaan tentang beredarnya obat yang mengakibatkan terjadinya ginjal akut yang menewaskan banyak sekali anak-anak, hingga berita tentang ketakutan akan terjadinya resesi di tahun 2023. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kepanikan, ketakutan dalam masyarakat. Persoalannya bagaimana sebenarnya kita menjelaskan terbentuknya ketakutan dalam masyarakat tersebut. Ada satu teori yang bisa kita pinjam untuk menjelaskan bagaimana sebuah ketakutan dalam masyarakat bisa tercipta. Teori tersebut adalah the theory of moral panic. Ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana sebuah ketakutan terbentuk dalam masyarakat. Teori tersebut dikemukakan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Afrika Selatan bernama Stanley Cohen yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Folk Devils and Moral Panic. Buku ini sebenarnya menjelaskan tentang satu fenomena yang terjadi di Inggris. Dulu pernah ada satu fenomena yang terjadi di mana ada sekelompok subkultur pemuda yang menggemari musik rock tertentu, dan kemudian diberitakan oleh media massa bahwa si pemuda-pemuda ini akan mengancam nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat Inggris. Dengan cara itu, media ingin menyampaikan kepada masyarakat Inggris waktu itu bahwa ada sebuah ancaman terhadap norma yang ada dalam masyarakat. Poin penting dari teori The Moral Panic ini adalah ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya ketakutan yang tersebar dalam masyarakat itu bukan datang begitu saja, melainkan ada proses yang membentuk bagaimana ketakutan dalam masyarakat bisa terjadi. Nah, menurut Cohen, ada beberapa proses yang kemudian menjadi tahapan-tahapan bagaimana ketakutan atau kepanikan terbentuk dalam masyarakat. Yang pertama, kata Cohen, bahwa proses terbentuknya kepanikan atau ketakutan dalam masyarakat dimulai dari adanya satu persepsi tentang adanya satu ancaman atau adanya satu musuh tertentu yang nanti akan merusak pada nilai, pada norma yang ada masyarakat. Lalu tahap kedua yang disebut oleh Cohen adalah terbentuknya ketakutan dalam masyarakat itu melalui peran media massa. Jadi masyarakat dan media massa kemudian menggambarkan sesuatu yang mengancam tersebut sebagai hal yang akan mengancam dengan menyimbolkan pada simbol tertentu. Kita bisa lihat pada beberapa media, sesuatu yang menakutkan itu kemudian disimbolkan baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk ucapan-ucapan atau statement-statement yang menakutkan. Lalu tahap ketiga dalam proses terbentuknya ketakutan masyarakat atau moral panik adalah meluasnya keprihatinan publik. Hal ini disebabkan oleh cara media menggambarkan peristiwa tersebut yang diberitakan secara terus-menerus, kemudian membuat orang semakin ketakutan dengan apa yang digambarkan oleh media tadi. Tahap keempat dalam proses terbentuknya ketakutan dalam masyarakat adalah peran dari seorang pemangku kebijakan. Nah, dalam hal ini mereka biasanya kan menanggapi atau merespon pemberitaan yang ada di media. Sebagai contoh, kita bisa melihat ketika ada pemberitaan tentang resesi, kemudian ada statement dari para politisi atau orang yang pemangku kebijakan merespon pada pemberitaan yang ada di media massa. Lalu yang kelima adalah adanya tindakan dari pihak atau orang-orang yang berwenang. Dalam hal ini tentu saja misalnya pemerintah untuk merespon, mengomentari apa yang diberitakan oleh media massa. Nah, menurut Cohen ada 5 aktor yang terlibat dalam proses pembentukan ketakutan atau moral panik yang ada dalam masyarakat. Aktor yang pertama adalah pengambil kebijakan. Ini bisa jadi penegak hukum, polisi, atau pihak militer. Biasanya mereka menjadi aktor yang pertama dalam bagaimana ketakutan itu terbentuk dalam masyarakat. Lalu yang kedua, aktornya adalah media massa. Nah, peran media ini adalah memberitakan
kemudian menyampaikan informasi tentang ancaman, dan kemudian melaporkannya secara terus-menerus sehingga terbentuklah pemahaman dalam masyarakat tentang adanya ancaman tersebut. Kita bisa melihat bagaimana luar biasanya pemberitaan-pemberitaan, terutama dalam kasus-kasus yang membuat masyarakat takut. Misalnya tentang COVID, lalu kemudian tentang resesi 2023 juga diliput oleh banyak media di mana-mana. Lalu yang ketiga, aktor yang juga berkontribusi dalam pembentukan ketakutan dalam masyarakat adalah politisi. Nah, peran politisi ini adalah mereka menanggapi ancaman-ancaman tersebut yang disampaikan di media. Bahkan mereka cenderung untuk mengobarkan, menyalakan api kepanikan dalam masyarakat dengan mengomentarinya di media massa juga. Tentu bagi mereka itu hal yang bisa jadi tugasnya, tetapi pada sisi yang lain malah itu membuat semakin meluas sekali ketakutan dalam masyarakat. Aktor keempat yang berkontribusi pada terbentuknya ketakutan dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, yaitu mereka yang secara terus-menerus memperhatikan isu tersebut, sehingga seakan-akan ancaman itu memang ada. Aktor yang kelima yang berkontribusi pada penyebaran ketakutan dalam masyarakat adalah pemerintah atau penguasa. Menurut Cohen, mereka sebenarnya adalah pihak yang mendapatkan keuntungan dari adanya ketakutan dalam masyarakat. Nah, penjelasan selanjutnya, kata Cohen, adalah bagaimana beberapa pihak bisa mendapatkan keuntungan dari adanya ketakutan dalam masyarakat. Yang pertama kita bisa lihat misalnya ketika ketakutan dalam masyarakat itu terbentuk, maka yang mendapatkan keuntungan pertama adalah media, di mana mereka bisa menyampaikan berita, informasi-informasi yang menakutkan, dan kecenderungannya orang akan terus membaca, akan menyimak bagaimana hal-hal yang nanti membahayakan kepada masyarakat, dan itu seringkali menjadi daya tarik bagi mereka untuk tetap membaca, menyimak berita-berita seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana ketika terjadi COVID-19, banyak berita sekali di televisi, semua orang menonton karena ada rasa takut. Nah, dengan semakin banyak yang nonton, banyak yang membaca, maka cuan pun semakin bertambah. Yang kedua, yang mendapat keuntungan dari ketakutan yang tersebar dalam masyarakat adalah pemerintah. Keuntungannya adalah terletak pada dengan ketakutan yang ada dalam masyarakat, maka posisi pemerintah akan menjadi semakin kuat karena dia akan mengambil peran untuk mengendalikan masyarakat agar mereka tidak takut. Nah, caranya adalah pertama bisa jadi pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan, dan kebijakan itu dikeluarkan dengan dalih untuk merespon atau memberikan solusi pada ketakutan yang ada di masyarakat. Yang kedua, keuntungan yang mungkin didapat oleh penguasa adalah mereka bisa memberikan satu solusi tertentu dalam bentuk produk tertentu. Kita bisa lihat misalnya, silakan bisa disimak ketika ada pemberitaan tentang penyebaran obat yang menyebabkan ginjal akut pada anak-anak, lalu pada pemberitaan yang lain muncul bahwa sudah ada beberapa produk-produk yang datang dari luar yang itu menjadi solusi bagi terjadinya peristiwa gagal ginjal akut tadi. Jadi di satu sisi ketakutan adalah sesuatu yang meresahkan bagi masyarakat, tetapi itu menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat yang lain. Yang terakhir, kata Cohen, bahwa dalam hal ini terciptanya ketakutan ada simbiosis mutualisme, ada saling menguntungkan antara media massa dengan pihak-pihak tertentu, sehingga ketakutan itu diciptakan bagi masyarakat, dan itu nanti yang menimbulkan atau membuka peluang bagi munculnya keuntungan dalam kehidupan masyarakat. Kita bisa melihat kenyataan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.